Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bersama saya Fatmiyar Sewinarni dalam Gerak Lurus 1 Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester Gasal. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang diperoleh bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Aktivitas apakah ini? Mari kita simak. Bergerakkah? Iya, betul sekali. Beraturankah kecepatannya? Berjalankah? Iya. Materi inilah yang akan kita bahas kali ini tentang gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Akmal mendorong kursi. Apakah Akmal dikatakan bergerak? Bagaimana kursi yang didorong? Apakah dikatakan bergerak? Kita simak video berikut. Kita lihat Akmal bergerak menjauhi rak bunga. Artinya, kedudukan Akmal terhadap rak bunga terjadi perubahan. Akmal dikatakan bergerak terhadap rak bunga karena kedudukannya berubah terhadap rak bunga, menjauh dari rak bunga. Jadi, Akmal dikatakan bergerak terhadap rak bunga. Bagaimana dengan kursi yang didorong? Kursi bergerak menjauhi rak bunga. Kedudukan kursi terhadap rak bunga berubah, sehingga kursi dikatakan bergerak terhadap rak bunga. Jika titik acuannya adalah Akmal, maka kedudukan kursi terhadap Akmal tidak berubah, sehingga kursi tidak bergerak jika titik acuannya adalah Akmal. Jadi apakah yang dimaksud gerak itu? Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak bersifat relatif terhadap titik acuan. Seperti tadi, kursi dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah rak bunga, tetapi kursi tidak bergerak jika titik acuannya adalah Akmal. Apakah perbedaan jarak dan perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Contoh, seseorang melakukan perjalanan dari kota A sampai kota C sejauh 100 meter, kemudian ke kota B sejauh 30 meter, jarak sama dengan 100 meter ditambah 30 meter, sama dengan 130 meter. Sementara perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Contoh, orang melakukan perjalanan dari kota A ke kota C sejauh 100 meter, kemudian kembali dengan arah yang berlawanan sejauh 30 meter sampai kota B. Berapakah perpindahannya? Orang itu posisi awal berada di kota A, dan posisi akhir berada di kota B, sehingga perpindahannya adalah 100 meter yang ke kanan kita anggap sebagai bilangan positif, 30 meter yang berlawanan arah ke kiri kita anggap sebagai bilangan negatif. Sehingga perpindahannya sama dengan 100 meter dikurangi 30 meter, sama dengan 70 meter. Soal latihan. Alfa bersepeda dari barat menuju timur sejauh 500 meter. Kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 300 meter. Berapakah jarak dan perpindahan Alfa? Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, teman-teman bisa membuat kompas seperti ini, kemudian digambarkan seperti ini. Selamat mencoba ya. Apakah perbedaan kecepatan dengan kelajuan?
Kecepatan, perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Karena kecepatan menggunakan perpindahan berarti melihat arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor, besaran yang memiliki arah. Kelajuan, jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan menggunakan jarak yang tidak melihat arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar. Gambar apakah ini? Iya, betul sekali. Speedometer. Berada di manakah speedometer seperti ini? Betul sekali. Di motor, di mobil, ada speedometernya. Apa fungsinya? Untuk mengukur kecepatan ataukah kelajuan? Iya, betul sekali. Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan. Persamaan matematika, kelajuan, dan kecepatan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi selang waktu. Jarak satuan meter, waktu satuan sekon. Lambangnya V sama dengan S per T. Kecepatan rumusnya perpindahan per satuan waktu. Perpindahan satuan meter, waktu satuan sekon. Lambangnya V sama dengan S per T. Bedanya S-nya di atasnya ada anak panah kecil menunjukkan bahwa kecepatan itu memiliki arah. Atau S di sini perpindahan itu memiliki arah yang termasuk dalam besaran vektor. Lalu apakah percepatan itu? Percepatan merupakan kecepatan dalam satuan waktu. Rumusnya seperti ini. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Keterangannya seperti ini teman-teman. Contoh, sebuah becak bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatan menjadi 45 meter per sekon. Berapakah percepatan becak? Diketahui V0 sama dengan 25 meter per sekon. Vt sama dengan 45 meter per sekon. T sama dengan 10 sekon. Ditanya A. Jawab, A sama dengan Vt min V0 per T. Sama dengan 45 dikurangi 25 dibagi 10 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan becak adalah 2 meter per sekon kuadrat. Soal latihan. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah titik-titik. Petunjuk untuk mengerjakan soal itu, kita lihat bahwa satuan kecepatan sistemnya berbeda dengan satuan waktu. Di sini kecepatan kilometer per jam, sementara waktu 30 sekon. Untuk mempermudah, ubahlah satuan kecepatan dalam meter per sekon. Selamat berlatih ya teman-teman. Kesimpulan materi hari ini, gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Kecepatan, perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Kelajuan, jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dan percepatan adalah pertambahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Bagaimana teman-teman materi hari ini? Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WA kelas masing-masing. Saatnya menunjukkan kreativitas dan inovatifmu. Buatlah gambar desain sirkuit balap sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Hasil desain difoto ya, diunggah ke Google Classroom atau ke WA Group. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Selalu semangat, jangan lupa jaga kesehatan, taat beribadah, taati orang tua. Terima kasih.
Dari saya, Aru Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.